Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Archana Nareswari Widaryanto dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari kelas TI 2024D akan melaksanakan praktikum mengenai firewall NAT dengan chain SRC NAT. Jadi, tujuan untuk praktikum ini adalah mengetahui cara kerja NAT chain SRC NAT dan juga mensimulasikan firewall NAT chain SRC NAT. Di sini terdapat topologi jaringan dan saya telah membuat topologi jaringan dan juga sudah saya lakukan start. Kemudian akan langsung masuk ke bagian langkah percobaan, di mana yang pertama adalah setting identity. Yang pertama dari PC1. Kemudian masuk di bagian new terminal, ketik SYS identity set name routing. Kemudian divisi 2 bagian Winbox. Karena divisi 2 di sini merupakan RNAT, maka identitinya nanti menggunakan NAT. SYS identity set name RNAT. Kemudian pada PC public, divisi public ini karena di sini PC public terhubung dengan switch 1, kemudian switch 1 terhubung dengan RISP sehingga buka Winbox. Kemudian pilih yang MAC address-nya masih belum dikasih identity seperti ini. Masuk ke bagian new terminal SYS identity set name RISP. Nah, setelah itu lanjut ke bagian setting IP address router, di mana untuk router RISP ini terdapat IP DHCP client kemudian ditambahkan dengan IP address-nya. Jadi RISP di bagian PC public. Nah, ini kemudian buka IP DHCP client, ditambahkan untuk ethernya ether 1, kemudian apply OK. Nah, di sini statusnya masih searching sehingga di bagian RISP settings, di bagian network ini, kemudian di bagian bridge adapter, klik OK. Nah, memang di sini nanti setelah dirubah menjadi bridge adapter, RISP ini menjadi aborted seperti ini, sehingga harus di start ulang. Nah, ini masih menunggu start ulang dari RISP. Nah, sudah mulai running kembali, di sini OK. Kemudian masuk lagi. Ini bagian RISP-nya. Kemudian cek di IP address. Nah, ternyata sudah masuk untuk IP DHCP client. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan IP address-nya dengan IP 172.20.20.1/29, di mana berada di ether 2, kemudian apply OK.
Selanjutnya 172.20.20.9/29 untuk ethernya di ether 2, kemudian apply, oke. 172.20.20.17/29, kemudian ethernya sama, ether 2, kemudian oke. Nah, setelah selesai, sekarang pindah di bagian routing router routing. Jadi di bagian PC2. Nah, mohon maaf, di bagian PC1 karena routing. Nah, jadi IP, kemudian IP address at 172.20.20.2/29, ethernya ether 1, apply, oke. Selanjutnya 192.168.1.1/24 untuk ethernya menggunakan ether 2, kemudian apply, oke. Setelah itu baru router AirNet, di mana ini berada di PC kedua. IP, address, kemudian add. Yang pertama 172.20.20.10/29 di ether 1, kemudian 172.20.20.11/29 di ether 1, apply, oke. Dan yang terakhir 192.168.2.1/24 di ether kedua. Di ether kedua, kemudian apply, oke. Setelah itu setting IP address di bagian PC. Jadi saya akan mulai dari PC1 di local area connection properties, TCP/IP properties. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya menggunakan default. Kemudian untuk default gateway-nya di sini menggunakan 192.168.1.1 dan DNS-nya menggunakan 172.20.20.1, kemudian oke, close. Nah, di sini sudah connection. Selanjutnya di bagian PC2. Ini sama caranya, properties, TCP/IP, properties, use the following IP address, kemudian IP address-nya 192.168.2.2, subnet mask-nya masih default, kemudian default gateway-nya menggunakan 192.168.2.1, dan DNS-nya menggunakan 172.20.20.9. Oke, close. Nah, di sini juga sudah connected, kemudian close. Dan yang terakhir di PC3 atau PC public, di bagian local area connection properties, TCP/IP properties, use the following IP address 172.20.20.18. Kemudian di sini subnet mask-nya menggunakan 255.255.255.248. Default gateway-nya menggunakan 172.20.20.17 dan DNS servernya sama menggunakan 172.20.20.17. Kemudian oke, close. Nah, di sini sudah connected juga. Close. Untuk langkah selanjutnya adalah buat sharing internet di router RISP. Jadi di PC public, kemudian di bagian IP, firewall, NAT, kemudian add,
action-nya masquerade. Untuk general chain-nya src_nat. Kemudian out interface-nya menggunakan Ether1, apply, oke. Kemudian kembali ke IP di bagian DNS. Setelah itu allow remote request, apply, oke. Nah, selanjutnya adalah tambahkan tabel routing. Yang pertama, router RISP di PC public di bagian IP routes. Nah, kemudian add di sini untuk destination address-nya menggunakan 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya menggunakan 172.20.20.2. Selain itu tidak perlu dilakukan perubahan lagi, kemudian apply, oke. Nah, sehingga di sini sama seperti yang ada di modul. Selanjutnya pada router routing, di mana pada PC 1 IP, kemudian routes, add. Untuk destination address-nya, sebentar. Untuk destination address-nya tidak perlu dirubah, hanya merubah gateway-nya, di mana gateway-nya 172.20.20.1. Selain itu, apply, oke. Nah, di sini juga sudah sama dengan gambar di modul. Dan yang terakhir, router NAT. Router NAT di PC 2. IP, routes, kemudian add. Untuk destination address-nya tidak perlu dirubah, hanya gateway-nya saja, yaitu menggunakan 172.20.20.9. Setelah itu apply dan oke. Nah, di sini juga sudah sama seperti yang ada di modul. Selanjutnya adalah tambahkan NAT standard masquerade di RNAT. RNAT pada PC 2. Jadi di bagian IP, kemudian firewall, NAT, add. Nah, di sini chain-nya src_nat, kemudian out interface-nya menggunakan Ether1, action-nya menggunakan masquerade, kemudian apply, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian uji coba yang pertama, di mana akan dilakukan ping pada PC 1, 2, dan juga PC public ke 8.8.8.8 untuk memastikan semuanya apakah sudah replay. Jadi di sini yang pertama saya akan coba di bagian PC 1 ping 8.8.8. Sebentar. Ping 8.8.8. Nah, pada PC 1 sudah dapat melakukan replay terhadap 8.8.8.8. Selanjutnya pada PC 2. Pada PC 2 juga sudah dapat replay. Selanjutnya pada PC public. Nah, pada PC public di sini juga sudah dapat replay. Untuk selanjutnya adalah lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Jadi saya
akan melakukan pengamatan connection di RISP, di mana itu pada bagian PC public. Di bagian IP, firewall, kemudian connection. Di sini saya akan mencoba PC1 terlebih dahulu. Nah, maka di sini terdapat source address atau IP PC1. Dan di sini juga untuk protokolnya menggunakan ICMP. Sudah betul. Selanjutnya saya akan coba untuk PC2. Nah, pada PC2 juga sama, source address-nya muncul dari IP PC2 ini. Kemudian protokolnya juga sudah ICMP dengan destination address-nya juga sesuai, yaitu 8.8.8. Selanjutnya adalah melakukan perubahan setting di router NAT, di mana ini pada bagian PC2 di bagian NAT. Nah, di sini akan di-disable NAT yang ada sebelumnya. Selanjutnya melakukan add untuk C-nya src NAT, kemudian protokolnya diganti ICMP dan out interface-nya menggunakan Ether1, action-nya menggunakan src NAT, kemudian untuk to address-nya di sini menggunakan 172.20.20.11. Kemudian apply, oke. Selanjutnya di add juga untuk action src NAT dengan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP. Jadi di sini generalnya src NAT, kemudian protokolnya selain ICMP, jadi diklik ini menandakan bahwa ini selain ICMP. Selanjutnya untuk out interface-nya menggunakan Ether1, action-nya menggunakan src NAT dengan address-nya 172.20.20.10. Kemudian apply, oke. Selanjutnya buat traffic ICMP ke 8.8.8.8 di PC2 dan juga mengetikkan traffic HTTPS ke mikrotik.com. Kemudian diamati connection tracking pada router di router AirNAT untuk traffic ICMP dan juga HTTP tersebut. Jadi di sini saya akan melakukan ping. Nah, di sini. Nah, di sini muncul untuk ICMP-nya yaitu menggunakan address yang 172.20.20.11. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk melakukan tracking pada website mikrotik.com. Nah, karena pada website mikrotik.com ini tadi sudah ditambahkan untuk action src NAT dengan protokol selain ICMP, jadi yang muncul pada trafiknya saya akan coba lagi. Nah,
Ini jadi yang muncul pada grafiknya itu hanya 172.20.20.10. Jadi selain ICMP maka akan muncul trafiknya, namun saat ICMP sudah tidak dapat muncul lagi. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.